Meskipun perjanjian damai telah disepakati antara pejuang Hamas dan Zionis Israel, namun tentara penjajah terus menyerang kawasan Gaza, Palestina Jumat siang. Belum ada laporan terkait berapa jumlah korban jiwa dan luka akibat peristiwa ini. Sementara itu, militer Zionis mulai menarik pasukannya dari jalur Gaza. Sejumlah tank dan bulldozer milik pasukan penjajah mulai meninggalkan kawasan jalur Gaza. Masyarakat Gaza pun menyambut baik penarikan pasukan pendudukan Israel dan berharap mereka tidak kembali lagi. Warga dengan gembira berkeliling mengibarkan bendera Palestina. Warga Palestina mulai beramai-ramai pulang ke Gaza Utara pasca kesepakatan gencatan senjata. Sebelumnya, warga mengungsi ke Gaza Selatan mencari tempat berlindung dari serangan pasukan pendudukan Israel. غزة الكرامة والبطولة والفداء أيها الرجال الأحرار أيها الشهداء الأحياء لقد وقف العالم مذهولا أمام ما بذلتموه وقدمتموه من عطاء وتضحية وثبات ونحن نعيش الذكرى الثانية لمعركة 7 من أكتوبر المجيدة نقف أمام عهدة الشهداء الأبرار من القادة مفجري الطوفان. Sementara itu di tepi barat Palestina, pasukan penjajah meluluh lantakan sebuah rumah warga Palestina di kawasan Katna, Yerusalem. Di desa Deita Nablus tepi barat, para pemukim ilegal Israel membakar sejumlah mobil milik warga Palestina. Sebuah pesawat tergelincir di Bandara Tiom, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Saat insiden terjadi, pesawat mengangkut bahan makanan dan BBM. Diduga pesawat alami kerusakan pada mesin. Sebuah bangunan bekas kios di Kota Metro Lampung terbakar. Akibat peristiwa ini, anak pemilik kios yang sedang tidur tewas terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. 4 truk, 1 mobil pick-up serta pemotor di Jalan Raya Malang, Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terlibat kecelakaan beruntun. 1 truk terguling dan terbakar. 3 pengendara terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Diduga kecelakaan terjadi akibat salah satu truk mengalami remblong. Para pengungsi nampak mulai kembali ke kota Gaza usai Hamas dan Israel menyepakati fase pertama kesepakatan perdamaian. Pasukan Israel pun telah menarik mundur pasukannya dari wilayah Gaza. Sekitar 250.000 pengungsi Palestina mulai kembali ke kota Gaza, khususnya Gaza Utara, usai kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku. Ribuan orang terlihat memenuhi Jalan Al-Rashid dan Salah Al-Din untuk kembali ke rumah mereka yang telah lama ditinggalkan. Sejumlah pengungsi yang baru tiba langsung melihat kondisi rumah mereka yang saat ini sudah runtuh akibat serangan yang dilakukan oleh Israel. Mereka pun berkumpul kembali dengan keluarga masing-masing. Sebagian besar warga penuh meriksa barang-barang yang masih tersisa dari puing reruntuhan rumah mereka. Namun sayangnya tak ada yang selamat. بصراحة وضع مأساوي يعني فقدنا كل شيء كله فقدنا اليوم فقدنا حتى أحبابنا شهدائنا كل ما ضلنا شيء إن شاء الله تعالى ربنا يرجع لحالنا ونرجع زي ما كنا. Kini Israel telah menarik mundur pasukannya dan telah mulai diposisikan ulang di sepanjang garis penempatan yang diperbarui. Tahap pertama kesepakatan perdamaian Hamas Israel diantaranya meliputi gencatan senjata, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta penarikan pasukan Israel ke garis kuning batas wilayah di Gaza. Tahap selanjutnya akan mencakup tata kelola Gaza, masa depan kelompok Hamas, dan rekonstruksi wilayah tersebut.
Truk bantuan terlihat melintasi jalur Gaza menyusul penerapan tahap pertama perjanjian gencatan senjata Hamas Israel. Meskipun demikian, ribuan truk bantuan masih tertahan di perbatasan. Konvoi panjang truk bermuatan bantuan kemanusiaan nampak sudah masuk ke wilayah Gaza. Sementara penduduk setempat mengawal kendaraan tersebut di sepanjang Jalan Al-Rashid. Organisasi-organisasi kemanusiaan menyatakan siap meningkatkan upaya pengiriman bantuan ke Gaza. Kepala UNRWA Philip Lazzarini mengatakan bahwa makanan yang cukup siap disediakan untuk memberi makan penduduk Gaza selama 3 bulan. PBB sendiri menyatakan bahwa pihaknya memiliki persediaan logistik yang cukup untuk dikirim ke jalur Gaza dalam 6.000 truk ketika perlintasan dibuka. Namun kini baru sekitar 20% dari total bantuan tersebut yang berhasil disalurkan. 170.000 ton bantuan kemanusiaan tersebut kini masih tertahan dan menunggu persetujuan dari otoritas pendudukan Israel untuk memasuki jalur Gaza. Bantuan kemanusiaan tersebut mencakup kebutuhan vital, mulai dari makanan, perlengkapan kesehatan dan nutrisi, hingga perlengkapan tempat tinggal darurat dan bantuan esensial lainnya. Meski telah menyepakati perjanjian damai, militer Zionis Israel masih melancarkan serangan mematikan di Gaza. Sementara itu di tepi barat, para pemukim ilegal Israel membakar kendaraan warga Palestina. Petugas memindahkan bahan radioaktif cesium-137 yang ditemukan di depan rumah warga di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Penemuan ini membuat warga resah. Tanda bahaya radiasi juga terpasang di sejumlah titik di kawasan ini. Tapi banyak di sini. Banyak, ini bukan daerah sini aja, kemana-mana. Gitu. Yang depan rumah itu juga ya? Depan rumah itu yang baru-baru aja yang bunyi itu. Urugan juga, buat rumah juga ya, buat bangun rumah urugan. Kalau di sini enggak, saya ngurung ini aja. Nguruk doang. Ngurung di sini aja biar nggak becek gitu. Itu juga yang baru doang, kalau yang di rumah enggak. Tadi alhamdulillah udah diambilin sebagian, udah dialat lagi, nggak tahu saya alatnya apa, udah nggak bunyi. Anak-anak masih pada main di situ tadi? Anak-anak iya, karena kan rumah warga ya kan gitu. Emang nggak tahu ya. Ada 32 titik di kawasan Cikande yang terkontaminasi cesium. Pemerintah berencana merelokasi sebagian warga yang tinggal di kawasan terdampak radiasi. Selain itu, pemerintah juga memasang sejumlah alat untuk mendeteksi cesium. Ini dilakukan untuk menjamin semua truk-truk yang lewat ini wajib tidak boleh mengandung cesium. Ya. Di lapangan nanti kita akan lihat, kita juga sudah lokalisir semua pancaran-pancaran yang ada di lapangan. Ada 10 titik yang sebagaimana disampaikan oleh Satgas kemarin yang telah dilakukan lokalisir dan dengan tanda-tanda itu. Dekontaminasi juga kita lakukan. Ini sudah 2 titik. Jadi pada titik A dan titik F, tapi titik F terus berjalan. Radiasi cesium-137 terkuak usai Amerika Serikat menolak udang beku dari Indonesia Agustus lalu karena diduga terpapar zat radioaktif berbahaya. Pemerintah lalu mengecek lokasi produksi pengemasan udang di Cikande dan menemukan adanya radiasi cesium-137. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Penemuan radiasi cesium di Cikande, Serang, Banten bermula dari penolakan Amerika Serikat terhadap kiriman udang beku dari Indonesia yang mengandung zat berbahaya. Jika terpapar dalam jumlah tertentu, zat ini bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Agustus 2025 lalu, FDA Amerika Serikat menolak kiriman udang beku dari Indonesia. Hasil penelitian di Amerika menunjukkan udang yang dikemas di sebuah pabrik di Cikande, Serang, Banten itu ternyata mengandung zat radioaktif berbahaya bernama radionuklida cesium-137. Pemerintah Indonesia langsung mengecek lokasi pabrik, hingga akhirnya ditemukan 10 lahan dan 22 fasilitas produksi di kawasan industri Cikande terkontaminasi cesium. Kementerian Kesehatan kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 1.562 pekerja dan warga.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan kontaminasi cesium 137 hanya terjadi di Cikande dan tidak pada rantai pasok nasional maupun ekspor. Pemerintah juga terus bergerak cepat menangani kasus ini. Cesium 137 adalah zat radioaktif yang biasa dipakai dalam bidang medis, industri, dan uji coba senjata nuklir. Zat ini mudah bergerak melalui udara, larut dalam air, dan terikat kuat pada tanah dan beton. Adapun radiasi cesium ini berbahaya bagi tubuh manusia. Dalam jangka pendek bisa mengakibatkan mual, muntah, kejang-kejang hingga luka bakar. Sementara dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan akan membuka Night at Ragunan Zoo setiap hari Sabtu mulai pukul 18.00 hingga 22 malam. Masyarakat juga bisa melihat dan berinteraksi langsung dengan hewan nokturnal seperti harimau Sumatera, hewan mamalia hingga reptil. Tidak hanya harga tiket masuknya yang terjangkau, melainkan lengkapnya satwa yang tersedia. Pembukaan Night at Ragunan Zoo atas arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Night at Ragunan Zoo perdana dibuka hari ini 11 Oktober 2025 dan nantinya akan beroperasi setiap Sabtu mulai pukul 18.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat merasakan suasana Ragunan di malam hari, serta dapat berkeliling menggunakan mobil rekreasi yang sudah disediakan pihak Ragunan untuk melihat hewan-hewan yang ada di Night at Ragunan Zoo. Seperti apa suasana pembukaan perdana Night at Ragunan Zoo? Langsung saja kita tanyakan kepada rekan jurnalis iNews, ada Ismalia Meidasari. Selamat sore Ismalia, ini bagaimana hari pertama, apakah sudah banyak warga yang antusias datang ke Ragunan malam ini? Ya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Kalau misalnya ditanya antusiasnya seperti apa di sini, sangat antusias sekali Arlista. Tadi untuk pembukaan tepat pada pukul 18.00 pintu masuk dari Ragunan ini sudah dibuka. Ini bisa kita lihat juga di belakang ini banyak sekali masyarakat atau warga Jakarta yang sangat antusias sekali dengan wisata Night at Ragunan Zoo, Arlista. Kita coba sebentar kita tanya-tanya kepada masyarakat yang ada di sini. Halo Kakak. Sore, selamat malam. Malam. Ya, dengan siapa? Mama Asrof. Oh, Kakak Asrof. Ya, Kakak Asrof, minta waktunya sebentar. Kenapa sih Kakak memilih wisata malam pada malam hari di Ragunan ini? Iya, penasaran aja. Soalnya kayaknya rame banget. Ternyata iya rame. Nggak tahu apa yang mau dilihat ini. Tadi Kakak kesini sama siapa, Kak? Sama keluarga tuh rame. Sama keluarga. Tadi kesini naik apa, Kakak? Naik mobil. Naik mobil. Untuk tiketnya ini tadi cukup ngantri atau gimana nih, Kak? Enggak sih, ya lumayan, nggak terlalu ngantri banget, biasa aja. Oh gitu, oke, makasih ya Kak atas waktunya. Ya, tadi bisa dilihat juga untuk pengunjung di sini memang sangat antusias sekali karena mereka juga penasaran karena ini baru pertama kalinya Arlista untuk diadakan wisata malam di Ragunan. Jadi ini sangat menarik perhatian sekali, apalagi besok hari Minggu merupakan hari libur bagi masyarakat Jakarta. Dan juga ini tadi bisa kami ceritakan juga di sini ada maskot juga. Kita bisa dada-dada dulu. Halo, ini maskot dari Ragunan, maskot burung hantu sepertinya ya Arlista. Ini juga menjadi daya tarik bagi terutama anak-anak yang berkunjung di wisata Night at Ragunan Zoo. Tadi juga kami melihat untuk bagi para pengunjung yang mau melihat hewan-hewan nokturnal, ini mereka bisa menaiki mobil rekreasi dan juga selain menikmati hewan nokturnal di sini, ini juga para pengunjung bisa berolahraga malam yang nantinya di sini akan ada lampu-lampu pembatas. Di situ trek yang sudah disediakan sekitar 1,8 km. Mereka akan bisa berolahraga pada malam hari dan menikmati wisata malam di Ragunan. Seperti itu Arlista. Jadi untuk antusiasnya ini sangat antusias sekali dan juga memang tiketnya ini juga sangat terjangkau, Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Kembali ke Anda Arlista.
Baik, terima kasih banyak informasinya Ismalia. Sungguh terlihat banyak sekali warga yang antusias untuk pembukaan perdana di Ragunan. Selamat kembali beraktivitas dan selamat kembali melihat hewan-hewan di Ragunan ya Ismalia. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya.